Ya sahabat Mako Cakra Channel, kita berjumpa kembali. Pada malam ini kita lagi ele-elean muyennya, bahasanya muyennya. Nah, ini kalau YouTube-nya SDL Cahaya. Seperti biasa, obrolan santai akan kita laksanakan supaya setidaknya ketika kita jagongan sebentar ada sesuatu hikmah ataupun satu tambahan pustaka. Dulu Kang Bembeng, saya pernah bertugas di Bangka sebagai Satgas Batara, yaitu menjaga pencurian timah. Di sana saya banyak berkenalan dengan kawan-kawan kita yang dari Cina, karena mayoritas di sana Cina. Dan saat itu, kalau kita bilang banyak hikmah yang saya dapatkan karena di Bangka itu tuh kalau saya bilang kayak Dumainya Indonesia. Dumai di Indonesia ya. Ya pokoknya rame. Kecil terus ekonominya mapan di sana. Luar biasa. Karena berkenalan dengan kawan-kawan itulah saya sering diajak. Di sana itu dulu nggak tahu sekarang karena udah lama saya nggak ke sana. Dulu banyak diskotik. Bukan diskotik ya, kafe. Ada tempat bisa nyanyi segala macam. Itu saya diberikan oleh Allah satu pelajaran supaya nggak mudah menilai orang dengan cepat. Jadi saat itu saya mengawal bos penambang timah besar. Nah di sana itu waktu itu kita ke hotel. Sampai di hotel saya diminta tidur di hotel, saya tidur. Setelah itu waktu di lobi itu saya sempat ngelirik ada cewek karena kelihatan cantik ya. Kita hanya ngelirik biasa saja, tapi ternyata itu dilihat sama kawan pengusaha ini. Nah ketika saya sampai di kamar ini, cewek ini masuk, ngetok pintu masuk. Saya bilang, loh kok cewek yang di lobi tadi gitu kan. Rupanya kawan pengusaha ini mengira saya suka sama cewek itu. Maka disuruh nyusul saya ke kamar. Kemudian saya bilang, Mbak salah kamar, ini sama kamar saya. Iya bang, sudah tahu kata dia gitu. Lah terus kenapa masuk ke sini? Ya mau menemani abang katanya. Menemani gimana? Abang butuh selimut? Enggak butuh, di sini udah ada, saya bilang gitu kan. Ya bang, saya ke sini supaya ngelayani abang. Siapa yang nyuruh? Adalah bang. Yang penting saya kesini sekarang untuk melayani abang. Saya berpikir sebentar. Bayangkan di satu kamar ada cewek datang, terus dia bilang mau ngelayanin. Apa yang harus Anda lakukan? Ini suatu pertanyaan yang sulit sih. Dilihat ngelayanin ini dia hanya sebagai hotel. Kalau yang hotel itu biasanya ngelayanin fasilitas makanan. Tapi dia bukan pegawai hotel. Bukan ya. Ini kalau secara negatifnya ya yang jelas larinya ke sangat dalam. Ya kan. Kalau segi negatifnya. Jadi saya menangkapnya memang waktu itu negatif. Jadi saya bilang, langsung saya tembak saja kan. Kuat berapa jam Anda melayani saya? Saya bilang gitu. Tapi saya manggilnya bukan Anda, Mbak. Kuat berapa jam Mbak melayani saya?
Beliau sempat diem, kemudian beliau berkata, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Kemudian saya bilang, nanti setelah 2 jam, Mbak silakan keluar dari kamar ini. Mbak nonton saja TV, saya capek, saya mau tidur. Dan ambil bonusnya, ya kan? Kalau saya bilang tidak dilayani, dia nggak akan dapat bonus toh dari orang yang nyuruh kan, nggak dapat bayaran kan, bener nggak? Makanya saya bilang setelah 2 jam keluar terus ngomong sama bosnya, yang sama yang nyuruh, itu sudah melayani saya tidur. Tapi 2 jam itu saya nggak bisa tidur memang. Di situ saya melihat dia sempat nangis, sempat keluar air mata. Kemudian dia tuh megang pulpen, nulis di kertas kecil. Tapi saya nggak memperhatikan itu, saya tidak perhatikan. Sampai dia keluar baru saya bisa tidur. Baru setelah tidur pagi, setelah sholat subuh, saya nunggu pagi, saya lihat kertas itu tulisan, ada tulisan, Bang, belum pernah saya menjumpai orang sebaik abang. Terima kasih, nama saya, kira saya sebut aja Bunga lah ya. Nama saya Bunga, alamat saya di sini. Kalau abang sudi mampir, mainlah ke rumah saya. Luar biasa. Saya tidak pula langsung membuangnya, saya simpen kertas itu. Kemudian saya paginya turun ke lobi. Sampai di situ saya berjumpa dengan kawan pengusaha tadi. Kawan itu senyum-senyum melihat saya. Dikirain. Saya juga ikut senyum-senyum. Kemudian saat makan pagi itu beliau ngomong, Bang, gimana yang tadi malam? Oh, berarti yang nyuruh nih kawan saya ini. Saya bilang mantap. Saat itu gaji saya masih kecil, dan beliau sempat berkata, nggak sia-sia bang, harganya sekian. Itu ternyata 4 kali lipat dari gaji saya. Harganya. Subhanallah, mendingan untuk saya aja kan gitu. Tapi ya saya bilang, ya terima kasih bang, saya bilang gitu. Rupanya Allah sedang mengajari saya sesuatu. Suatu kelak saya lagi nganggur, saya ndelalah baca alamat itu. Cobalah saya mampir ke rumah Bunga ini. Akhirnya saya main ke rumah Bunga itu. Saya cari ketemu alamatnya. Sampai di sana saya disambut oleh seorang ibu. Kemudian ibu itu mengatakan, nyari siapa bang? Nyari Bunga, betul nggak di rumah Bunga? Oh iya bang, silakan duduk. Kemudian duduknya nggak masuk, di teras. Saya lihat di situ ada anak kecil itu 4 orang. Kemudian di dalam itu ada yang sedang berusaha keluar, itu seorang laki-laki, suami ibu ini ternyata lumpuh. Kemudian saya dibikinkan minum sama ibu itu. Dan ibu itu ngomong, abang ini siapa? Saya kakak angkatnya Bunga, saya bilang gitu. Kok Bunga nggak pernah cerita punya kakak seperti abang ini, kata dia. Oh iya, memang saya bilang jangan cerita lah, saya bilang gitu. Abang tahu kerjaan Bunga? Tahu, saya bilang gitu. Apa sih bang pekerjaan Bunga? Loh, ibu belum tahu? Belum bang, kami ini kasihan. Bunga itu kerjanya berangkatnya selalu habis asar. Gajinya kami nggak tahu, tapi untuk beli obat dan ngobati itu bapaknya yang lumpuh itu. Beliin obat saya ini sakit jantung bang. Tiada hari tanpa minum obat. Dan ngidupi adik-adiknya yang 4 ini masih sekolah semua bang. Luar biasa. Yang dinilai oleh masyarakat terhina, tapi mulia di rumahnya.
Kalau abang tahu Bunga itu kerja di mana bang? Kami takut anak kami, ya kan namanya gadis bang. Jangan sampai beliau salah jalan. Oh ya enggak bu, Bunga itu kerja di sebuah apotik. Apotik itu bukanya habis maghrib, maka Bunga berangkat habis asar itu membersihkan, menyiapkan segala sesuatu. Itu tutupnya 10:30 malam apotik itu. Maka Bunga pulangnya pasti lewat tengah malam, karena setelah itu belum tentu Bunga langsung pulang. Oh ya syukurlah bang kalau gitu, tapi Bunga sering diantar oleh lain-lain mobil loh bang, katanya. Iya karena posisinya kalau Grab sekarang nggak kelihatan lah ya. Kalau dulu belum ada Grab. Karena biasanya ada pembeli terakhir yang berbaik hati bu, itulah yang mungkin mengantarkan Bunga. Tapi kadang hampir subuh loh bang, ya mungkin ada keperluan di apotik yang harus dipilah-pilah. Biasanya kalau habis belanja bu, banyak yang harus dipilah-pilah. Daripada besok harus jualan masih nyusun. Oh ya udah bang, nggak lama nih Bunga nih pulang ke rumah itu. Melihat saya pucet dia langsung narik. Bang, abang udah lama kesini? Sudah. Abang udah cerita sama ibu kerjaan saya? Sudah. Bang, ibu saya itu sakit jantung bisa mati bang. Bapak saya bisa bersedih bisa mati. Tapi enggak tuh, semuanya masih guyu-guyu, saya bilang masih bisa ketawa-ketawa. Terus abang ngomong saya kerja di mana? Kata dia gitu. Tapi ibunya keburu keluar. Bunga, kok nggak ngomong punya kakak seperti ini kan gitu. Iya bu, belum sempat. Jadi saya ngobrol sama Bunga itu. Sampai lewat, saya kesananya tuh sore habis asar. Sampai dengan mau maghrib tuh mereka sudah nyiapin makanan gitu loh. Nyiapin makanan untuk makan bersama lah ya. Dan disitulah pertama kali saya ngajari satu keluarga itu sholat berjamaah. Jadi kita sholat berjamaah di rumah itu. Bunga, ibunya, kalau bapaknya kan lumpuh ya cuman duduk saja, adik-adiknya. Saat habis sholat itu kita biasa wiritan sebentar itu, saya dengar Bunga itu nangis. Tapi ditahan. Dan setelah itu kita makan bersama. Setelah makan bersama kita ngobrol di teras sama Bunga itu. Di situ saya tanya, "Loh, malam ini nggak kerja?" "Enggak bang," kata dia. "Ya kalau kerja berangkat aja biar saya ngobrol sama ibu sama bapak." Enggak kerja. Di situ banyak sekali beliau minta nasihat. Ternyata beliau itu terpaksa melakukan itu karena menghidupi keluarganya dan tidak ada jalan lain lagi saat itu. Termasuknya banyak juga itu keluarganya ya. Betul. Jadi tanggungan. Artinya kalau dia sebagai karyawan ataupun sebagai cuci piring itu tetap tidak bisa menghidupi itu, makanya dia terpaksa. Dan terakhirnya Bunga sempat ngomong, "Bang, saya akan berhenti dari kerjaan ini kalau ada yang mau jadi imam saya." Nah itu saya sudah mulai sensitif itu. Wah bahaya ini. Padahal cantik betul. Cantik. Dan beliau mainnya halus. Beliau mainnya sebagai ya apa ya, simpanan orang-orang hebat lah. Dan beliau waktu itu sempat nanya juga ke saya. Terus langkah saya apa bang? Terus abang nih ngomong pekerjaan saya apa sih, kata dia. Saya bilang ya abang bilang kerja di apotik. "Oh iya bang," kata dia. Kemudian beliau minta saran gimana, saya bilang carilah yang tidak berdosa, saya bilang gitu. Gimana caranya bang? Mau ngasih nasihat saya salah, nggak ngasih nasihat juga ya kita nggak bisa nolong dia, nggak bisa memberikan dia pekerjaan kan. Yang penting halal, saya bilang gitu. Dan dia nyambung. Akhirnya beliau jadi istri simpanan. Tapi halal dinikahin.
Nah di situ dia bisa mengumpulkan uang, dan saya waktu itu kembali ke satuan setelah saya beberapa tahun berdinas di keliling Indonesia. Ini saya main lagi ke Bangka dalam rangka cuti. Dalam rangka cuti saya cari ke kafe-kafe, Bunga sudah nggak ada, dan saya ketemu kawannya Bunga yang akrab. Saya bilang, sini kenal saya. Masih bang, Bunga mana? Bang, Bunga udah lama bang, sekarang nggak kerja lagi di kafe sini. Di mana? Buka apotik bang, kata dia. Alhamdulillah. Lu kok bisa dapat modal? Kemarin sempet bang nikah sama pengusaha. Setelah sekian tahun terus pisah. Kan situlah dapat modal. Jadi apa yang tadinya abang tuh berbohong demi menjaga apotek malah dikabulkan. Malah jadi pekerjaan. Jadi ternyata kita nih tidak bisa menilai seseorang itu sesingkat, oh ini orang jahat, oh ini jual diri, orang hina. Nggak bisa. Al insanu siri wa ana sirohu. Allah berkata dalam hadits qudsi bahwa semua manusia atau makhluk itu adalah rahasia, dan Allah pemegang rahasianya. Di sini hikmahnya adalah kita jangan mudah menilai seseorang. Tuh. Terlebih dahulu. Nah, bagaimanapun caranya kita tetap bertasbih mensucikan Allah. Makhluk yang diciptakan oleh Allah ini memegang rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah. Gimana, ada pertanyaan? Iya, bagus. Jadi enjoy aja kita ya. Mau orang itu apa, kita yang penting seperti nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika kita melihat orang ini begini, mungkin orang itu lebih baik dari saya, gitu kan. Ada Kang Bambang tanya? Ya, itu kalau untuk pertanyaan nggak ada, cuman tadi aku merekam itu semua. Yang temanya itu jangan menilai orang tuh terlebih dahulu, terutama keburukannya. Nah, harus betul. diketahui kalaupun orang itu melakukan keburukan, ya kita jangan mengikuti, hanya diam aja lebih baik, mungkin seperti itu. Oke. Kalaupun kita nanti menegur, ya kalaupun kita itu nanti benar. Ya, kecuali habis kita tegur, ini jelek nih, tak kasih pekerjaan. Nah, itu mungkin nggak apa-apa ya. Jamin bahasanya kan. Kita berani ngomong meluruskan dia, tapi kita harus berani menjaminnya. Betul. Sudah meluruskan, kita nggak menjamin, malah nanti kita dibilang apa kan gitu. Dan satu lagi hikmah. Hikmah ini artinya sebuah kaca. Apabila kaca itu kotor, dia tidak akan bisa memantulkan cahaya. Agar bisa memantulkan cahaya, kaca ini harus bersih. Andai kata waktu itu mungkin saya menerima bunga di hotel itu, dia tidak akan meninggalkan alamat. Karena dia tahu saya bukan pembayar dia kan, ada bos. Dan saya tidak akan tahu kehidupan bunga mungkin tidak di apotik. Ya, benar nggak? Nah itu artinya ada anak tangga. Artinya ketika kita mau mengajak atau mau membawa seseorang kepada yang baik, kita harus baik dulu pada diri kita. Tuh. Kita bersihkan kita supaya bisa untuk ngaca. Kalau buram nggak bisa untuk ngaca. Itu saja sahabat Mago Cakra Channel, pengalaman hikmah kehidupan. Semoga kita semua merenungi bahwa Allah pernah berfirman dalam sebuah hadits qudsi, al insanu siri wa ana sirohu. Terima kasih. Mago Cakra Channel, obrolan santai.